Halo, selamat datang kembali di Jurnal Renjana. Kali ini kita berkesempatan menyambangi sebuah tempat camping di dataran tinggi yang terletak di Desa Cisadon, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya ditemani beberapa saudara saya yang sedang berlibur menyambangi kami dan mengajak kami untuk mengeksplor Desa Cisadon. Perjalanan kita dimulai dari Jakarta menggunakan kendaraan pribadi yang dapat mengangkut 7 orang anggota keluarga kami. Selama perjalanan, kita dihadapi dengan kemacetan di pintu keluar tol Bogor yang pas momennya sedang liburan panjang. Di tengah perjalanan, kita sempat tersesat karena kesalahan navigasi, sehingga kita harus memutar haluan kendaraan kami. Dan masih dengan status yang tadi bahwasannya kita tuh lagi secara harfiah adalah kita tuh kesasar sebenarnya. Tapi kita lagi nunggu guide kita sebenarnya buat ke tempat campingnya itu. Jadi kita tunggu aja deh guide-nya daripada kita makin kesasar. Ayo tunjukkan. Kemudian dihadapi kembali dengan kejadian mobil terbakar di jalur perjalanan menuju tempat camping. Tinggal screenshot. Setelah kita berada di jalur mobil yang tepat untuk sampai ke tujuan, tiba-tiba mobil kami tidak dapat menanjak ke atas. Sehingga beberapa anggota keluarga kami harus turun dan untungnya dibantu oleh tim gayet untuk mobil kita didorong agar dapat melewati tanjakan tersebut. Bisa untuk mengangkat beberapa beban juga ya buat teman-teman. Akhirnya ada tim dari escortnya buat ngebantu dorong. Ini beratnya jatuh deh. Enggak kok sih. Mana? Dalam perjalanan camping kali ini, kami menapakkan kaki di Filemon Campsite yang berada di daerah Desa Cisadon. Sekedar info, Desa Cisadon mulai ramai akhir-akhir ini untuk para penggiat trail run untuk berlatih. Sehingga banyak pengunjung yang tidak sekedar berlatih trail run di sini, tapi banyak juga yang membawa sanak keluarganya untuk bertamasya di sini. Sesampainya di sana, kami ditawari dengan fasilitas yang lengkap. Dengan salah satunya kami disuguhi dengan kafe 24 jam yang makanan dan minumannya dapat diambil sepuasnya. Memang salah satu campsite yang paling lengkap fasilitasnya dan paling cocok dibawa bersama keluarga. Eva. Bieva. Oke. Kamu si Bibi sih heran dah. Keluarga Stargazer. Katanya keluarga Stargazer. Keluarga Stargazer itu kan ternyata di sela-sela daerah Bogor masih ada tempat-tempat yang dimana yang pasti masih asri, cuman baru kali ini terutama saya yang baru mulai yang namanya camping sama keluarga, saya ngelihat ternyata main ke alam ternyata seasik itu, karena kita tuh masih bisa ngelihat reminding oke lah kita main-main ke alam. Makanya akhir-akhir ini di penghujung umur 23, 22 ini kayaknya uang kita tuh lebih enak dihabiskan buat main-main ke alam gitu, karena kayak nanti tiba-tiba seneng lah kemana ya. Contohnya kayak gini aja, kita lagi libur-libur lebaran keluarga ngumpul, kita ajakin camping gitu ya. Oke lah ya, lihat aja alamnya seasri ini. Atau ya karena kita udah terlalu pusing kali sama yang namanya hirup pikuk kota setelah
main ke alam jadi kayak orang norak gitu. Ya cuman seneng banget sumpah main ke alam. Apalagi besok kita bakal hiking ke daerah Desa Cisadon yang terkenal sama danaunya itu. Jadi ya coba ikutin aja terus. Siti. Oke. Actually tadi tuh baru mulai trekking jam mungkin let's say jam 5.25 pagi. Perjalanan sih ke daerah pondok, sorry bukan pondok, ke daerah Danau Cisadon mungkin namanya. Kalau kita lihat-lihat tadi hitung-hitung dari jarak maps, kira-kira trekking sejauh 7 km, 6 sampai 7 km dari tempat kita camping tadi di Villemon. So, ini tadi sih udah hampir seperempat perjalanan, udah lumayan setengah jam trekking. Ya belum terlalu capek ya karena belum terlalu jauh juga. Kita sekarang lagi ada di salah satu titik poin Camp Explore 62. Nah, lihat, jadi ya tempat-tempat camping yang ada. Ini salah satu checkpoint sih sebenarnya. Kalau ibarat kita naik gunung mungkin ini posnya gitu. Salah satu tempat camping yang ada di daerah Cisadon. So, habis ini kita bakal ke arah sana, arah Danau Cisadonnya. Karena sebenarnya tujuan kita adalah trekking ke Danau Cisadon. Habis ini mungkin kalau sempet tadi ngeliat map sih, kita bakal ngelewatin yang namanya Camp Pemburu kalau nggak salah sih itu ya. Nanti kita lihat selanjutnya jadi kayak apa. Oke, kita lanjut trekking. Hari ini trekking bareng adik gua, Radi, in the house. Mantap deh. Mantap. Trekking didominasi sih batu-batuan ya. Iya. Oke, siap. Yoi, kita sudah nyampe camp komando. Pelangnya udah ada di Pondok Pemburu. Hampir seperempat jalan lah sebenarnya kita. Oke, kali ini perjalanan kita udah sampai salah satu checkpoint mungkin bisa dibilang gitu. Ini ada di Pondok Pemburu. View-nya oke lah buat tempat-tempat glamping. Ini salah satu checkpoint sih, asik sih di sini sih. Oke, kita lanjut trekking terus. Oke, kita bakal ngelewatin sebuah sungai kecil-kecilan. Basah. Ini nggak apa-apa, tetap kering. Karena sepatu akan tetap kering. Nah, kita udah nyampe di salah satu dataran Hamerang. Ini kalau ke dataran Hamerang tuh. Nah, itu dia. Nah, kita udah sampai di persimpangan jalan antara kita mau ke Villa Prabowo, Kampung Awan, ke Panisan, atau ke Cisadon. Sekitar 3 kiloan lagi dari sana. Sekedar info, trekking di Cisadon memiliki jarak tempuh sekitar 6 hingga 7 km dari tempat kita memulai trekking.
Kalau dihitung-hitung, pulang dan pergi bisa mencapai 14 km. Namun jalur di Cisadon cukup lebar dan jelas. Kecil kemungkinan orang-orang akan tersasar asal selalu mengikuti papat petunjuk yang ada. Oke, sampai juga kita di Lembah Cisadon. Yeah, look at the view. Ya, istirahat, makan dulu, kita mengisi tenaga. buat nanti balik 5 kilo lagi totalnya 10 kilo. 10 kilo kita bolak-balik berarti. Kita isi tenaga dulu dengan sepiring telur dadar dengan Indomie. Carbo loading bahasanya. Carbo loading. Oke. Makan. Karena keterbatasan waktu, kami tak bisa mengeksplor lebih desa Cisadon yang indah ini. Sayang sekali, banyak destinasi yang terlewat di daerah ini yang berada di sekitaran desa Cisadon, seperti curug-curug yang masih asri. Salah satunya Curug Love yang hanya beberapa kilometer lagi dari desa Cisadon ini. Ketinggian 1132 meter. Oke, setelah perjalanan kurang lebih 5-6 km, akhirnya kita menyusudahkan trekking kecil-kecilan kali ini. Sampai jumpa di journey-journey lainnya. Kita nggak pernah tahu alam itu kayak gimana. Akan tetapi kalau kita bisa menghargai alam, kita akan dihargai balik. Biarkan alam menyesuaikan diri sesuai kehendaknya alam tersebut. Mari jaga lingkungan alam kita. Salam lestari semuanya. See you till you next time. Bye bye.